Senang sekali bisa bertemu dengan saudara, apalagi di keluarga Bari. Ya, sebagai orang yang tinggal di Papua, kami sangat berutang kepada orang tuanya Bari. Karena mereka berapa tahun Bapak Mama di Sorong? 18 tahun. Mereka penterjemah Alkitab ke dalam bahasa suku apa? Abun. Ya, itu di Kepala Burung yang ada di Papua. Istrinya orang Indonesia. Hebat sekali. Baik, saya belajar firman Tuhan ya. Kalau saudara mendengar kata panik, itu mikir apa? Langsung keluar apa di benak kita? Panik. Hebat, gak pernah panik lu. Chaos. Takut, ketakutan. Ayo, yang lain. Mendengar kata panik muncul apa? Chaos, ketakutan. Worry. Keringetan. Kencing celana aja. Ayo, apa lagi? Satu lagi. Mendengar kata panik. Ayo. Fear. Iya. Salah semua. Mendengar kata panik karena kita lupa ada yang lebih hebat daripada si panik itu sendiri. Betul tidak? Yang di rumah, sebentar, saya harus pakai ini. Dan tolong kamu lupa karena zoomnya harus pakai bluetooth ini ya, coba. Naik dan cepat. Ya, saya ulangi lagi. Mendengar kata panik, maka kita harus sadar bahwa ada yang lebih hebat daripada kepanikan dan zoom. Ya. Daripada kepanikan itu sendiri. Betul tidak? Udah? Yang di zoom tolong cek suara saya jelas atau tidak. Sebentar, saya lupa tadi. Ada gangguan? Pak Jari belum di share ya Facebook. Enggak, Facebook enggak perlu. Enggak, loh, hilang. Aduh. Jelas Pak yang di zoom. Waduh, hilang. Ya udah. Jelas ya, sebentar. Waduh, maaf yang Facebook ternyata terlontar keluar. Udah, enggak. Zoomnya enggak panik, bisa jelas. Maaf. Zoomnya jelas. Oke, udah. Ya, saya ulangi. Ya. Jadi hari ini kita akan mengenal tentang kata panik atau kepanikan. Wajar kalau rasa panik itu muncul, pasti timbul kacau, takut, ya, gentar, dan macam-macam lagi. Keringat dingin tadi disebutkan. Nah, saudara, penyebab panik, ya, penyebab panik itu ternyata sangat sederhana. Kenapa saya katakan penyebab panik itu sangat sederhana? Karena orang yang panik, dia lupa kalau ada satu pribadi yang lebih hebat daripada kepanikan itu sendiri. Betul atau tidak? Betul. Oke. Orang panik bisa kerjakan apa-apa dengan baik atau tidak? Pasti tidak. Orang yang gampang panik, ada hal kecil saja pasti jadi. Ayo, masa nggak pernah panik? Orang yang gampang panik, kalau ada hal kecil saja yang dialami, meledak. Betul. Yang kecil itu jadi besar. Betul tidak? Saudara, jangan anggap remeh masalah panik ini. Ada 3 hal besar yang terjadi orang yang panik, orang yang ketakutan. 1, orang itu pasti menghina yang lebih besar dari panik itu. Siapa itu? Siapa saya tanya? Tuhan kita. Betul?
Orang yang sedang panik pasti mengecilkan dan merendahkan Tuhan. Lo jawab dia atau tidak? Iya. Ya betul, karena panik. Karena panik. Karena nggak kenal dia. Efek yang kedua, orang yang panik, maka orang di sekitarnya akan kena imbas yang besar sekali. Ya atau tidak? Maaf, ini saya cuma tanya, jangan saya dikeroyok dan jangan tersinggung. Biasanya antara suami dan istri, saya meremaja, yang nggak mau panik itu yang siapa? Istri. Jawab dong, istri. Oh, ada aku ya. Serius. Nah, ini hal yang terbesar setelah menghina yang lebih besar dari panik. Maaf, istri yang gampang panik, yang suka panik, dia belum kenal siapa suaminya. Jangan takut istri, para suami saya ngomong ini. Amin. Betul tidak, saudara? Jadi dia belum kenal sehingga nggak percaya suaminya bisa. Maka itu dia panik. Tapi ini dampaknya besar untuk orang sekitarnya. Mama yang gampang panik, anak-anak menderita. Jawab iya atau tidak? Ya. Pasti menderita. Nah, yang ketiga, kepanikan itu merusak hubungan. Betul atau salah? Kepanikan itu merusak hubungan. Dalam hal apa hubungan dirusak? Maaf, pasti yang panik nyalakan yang tidak panik. Jawab ya atau tidak? Iya. Siapa yang disalahkan? Suami. Sudah kau sadar. Kita keluarga, kita saudara. Tidur sama Queen. Saudara, nah coba ya kita bisa bergurau seperti ini. Seandainya tiap hari dalam keluarga kita, apa saja kita jadikan yang ringan, tertawa, walaupun ada masalah. Kira-kira keluarga jadi bagaimana suasananya? Bahagia. Maka itu konsep ini penting sekali kita ketahui. Orang yang gampang panik, perkara kecil jadi besar, dan besarnya nggak tanggung-tanggung, bisa merembet ke yang lain-lain. Betul? Bisa sampai ke orang tua, bisa sampai ke mertua, bisa sampai ke tetangga, bisa sampai nggak tahu kemana. Ya betul tidak? Efeknya itu kemana-mana. Tapi orang yang percaya dan kenal pada pribadi yang lebih besar daripada si panik itu, maka perkara besar jadi kecil. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Mari kita buka 2 Tawarikh pasal 20. Mulai ayat 1. 2 Tawarikh, Second Chronicle 20 verse 1 to 4. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 dulu ya. Udah? Oke, Ruth bacakan yang punya rumah. Loh. Pasal 22 ayat 1. Ya, silakan Berry. In English. In English atau Indonesia? Ada. Tidak apa-apa, terserah. Berry mau baca. English, oh, that's fine. Oke, please, thank you. After this, the Moabites and the Ammonites, with some of the Mennonites. Nggak dengar, Bang. Oke, jadi ada 3 pasukan yang menyerang Raja Yosafat. Yeah. Ayat 2. So people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom. Nah, ada orang memberitahukan raja,
bahwa 3 pasukan besar menyerang kerajaan tuanku. Nah, kalimat pertama ayat 3, perhatikan. Oke, back the first sentence. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. Oh, sebentar. Kalimat pertama, Jehoshaphat bagaimana? Inquire of the Lord. Inquire. Ada kata takut nggak? Just, Nggak ada di situ. Nah, coba lihat bahasa Indonesianya. coba. Ya, bahasa Indonesia ini penting. Ya, harusnya Jehoshaphat itu panik. Jehoshaphat menjadi takut. Nah, Yosafat menjadi takut. Ada di Alkitab saudara? Mungkin cari versi yang lain, yang bahasa Inggrisnya ya. Karena ini yang penting kita akan pelajari. Walaupun dia raja, wajar nggak kalau dia takut? Tiba-tiba ada persoalan. Ini di English Standard Version. Then Jehoshaphat was afraid. Nah, was afraid. Wajar. Nah, ayo kita belajar. Serius ya. Saya tahu ada berapa banyak orang sudah sering mendengar khotbah tentang Yosafat ini. Tapi kok gobloknya nggak habis-habis itu. Maaf. Ngerti maksud saya? Kenapa takut terus dan panik terus? Padahal sudah berkali-kali. Saudara, dari kisah Yosafat ini kita akan belajar bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, berat, ringan, besar, kecil, ternyata kita tidak boleh sibuk dengan masalah itu. Kita nggak boleh sibuk dengan yang kita rasakan takut itu, tidak. Nah, ini bicara masalah konsentrasi, ya, fokus. Orang yang penuh ketakutan, fokusnya kemana? Ayo, fokusnya kemana orang ketakutan? Ke penyebabnya, ke masalah itu. Saudara bisa bayangkan kalau ada seorang surgeon, ya, ahli bedah. Karena salah seorang anak saya dokter bedah, dia pernah cerita, dia selama jadi dokter bedah belum pernah menghadapi kasus separah itu. Orang pendarahan dari mana-mana dan darahnya itu. Nah, saya belajar dari mereka. Seorang surgery, ya, seorang surgeon mau surgeon, dia tidak boleh konsentrasi kepada darah atau kepada masalah yang dihadapi. Harusnya dia konsentrasi kemana? Solusi. Harus ambil tindakan apa? Betul tidak? Bukan paniknya, bukan masalah itu fokusnya. Ayo kita belajar, saudara. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya tanya, termasuk yang di rumah, James bisa baca ya. Nanti kalau ada komen silakan. Operator saya namanya Pak James. Ini satu-satunya orang yang punya nama unik, James. Dari kata batu-batu permata itu, namanya keren juga. Atau papanya mimpi apa memberi nama James, ya, oke. Keren, dengarkan ya. Tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook silakan chatting supaya dibaca nanti untuk kita semuanya belajar. Sampai hari ini umur kita berapa? Saya harap gak ada yang lupa umur, Le. Kenapa orang gak bisa lupa umur? Karena tunggu kado kalau ulang tahun. Maaf. Ya. Sampai usia kita berapa sekarang? Pernah nggak saudara ngitung sudah berapa kali ngalami hal yang buat panik? Ngerti pertanyaan saya? Sudah berapa kali sempat ngitung? Enggak. Ngapain ngitung itu? Lebih baik ngitung duit dong. Masalahnya bukan nggak sempat ngitung, terlalu banyak sampai lupa. Oke? Nah, ini pertanyaan kunci sebelum kita baca firman ini. Berarti semua kita, termasuk yang di rumah, sudah sering atau pernah lolos dari rasa panik nggak? Ayo jawab dong. Sering. Betul? Ya. Nah, kalau kita sudah pernah atau sering lolos dari situasi panik, seharusnya kita jadi apa? Istilahnya Pinter. pinter. Lo betul nggak? Jadi expert. Pinter apa? Pinter lolos. Pas. Iya, pinter Lulus. menghadapi kepanikan. Sudah biasa kok. Maka itu
panik datang kita harus ngomong, lu lagi gue kenal. Enggak ada yang ngapain. Amin. Betul? Nah, seperti itu seharusnya. Tapi seringkali kita dikalahkan lagi. Nah, istilah saya kalau sering dikalahkan itu, ya akhirnya kita jadi langganannya si kunyuk, si setan. Gampang ditakut-takutin. Oke, lanjut. Dari bacakan. Apa yang terjadi? Nah, ini konsep penting. Saudara jangan konsentrasi kepada persoalannya, masalahnya, jangan. Tapi fokusnya kepada jalan keluarnya, solusinya bagaimana. Nah, untuk menghadapi itu, catat kalimat ini. Reaksi kita ketika masalah yang membuat kita panik, itu yang menentukan reaksinya apa. Betul tidak? Reaksi yang salah, perkara kecil jadi besar dan rugi semua. Tapi kalau reaksinya benar, perkara besar jadi nggak ada artinya. Bacakan kan, lihat ini ayat 3 ini penting. Ketika Yosafat menjadi takut, lalu apa reaksinya? Ayo baca. Dari ayat 3. Ayat 3. Ya, Yosafat menjadi takut lalu ia berdoa minta petunjuk Oh, dari Tuhan. Oke, itu terjemahan, bukan terjemahan baru ya. Terjemahan baru berkata gini. Ketika Yosafat menjadi takut karena dengan tiba-tiba kerajaannya, negaranya diserang oleh 3 pasukan itu. Coba yang terjemahan baru Alkitab itu. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini saudara. Yuk ulang dibaca kuat. And then he set himself to seek He the set Lord. himself, berkata pada diri sendiri. Ini sikap penting. Saudara cari psikolog siapa saja, maka para psikolog akan mengajar orang yang sering kena panic attack. Kamu ngomong pada dirimu sendiri. Ya, terjemahan apa itu? Saya baru tahu dah. New King James. New King James. King James ya. Nah, he set himself. Coba baca lagi kalimat itu bagus sekali. He set himself to seek the Lord. He set himself to seek the Lord. Maaf, ini apa? Ini Indonesia. Orang Indonesia itu kalau panik langsung cepat cari utang siapa ya? Lo maaf, lo betul gak? Gak usah malu-malu. Mau cari utangan siapa ya? Gadai. Apa gadai? Ya, oke. Nah, jadi ini penting. Apa yang saudara dan saya katakan pada diri sendiri waktu menghadapi kepanikan itu, betul tidak? Nah, maka itu di dalam psikologi memang ada sebuah teori. Kamu ngomong pada dirimu sendiri, aku ini bisa, aku ini mampu. Dan itu nggak salah loh saudara. Kenapa nggak salah? Karena membuat diri sendiri jadi berani, nggak jadi penakut. Maka itu ketika timbul masalah apa saja dalam kehidupan kita, saudara catat hal ini. Langsung ambil keputusan cari Bapa di surga. Amin. Ambil keputusan, ini sikap yang benar. Jadi bukan ribut cari masalah, cari kambing hitam. Ini gara-gara siapa? Enggak, tenang dulu. Pasti ada jalan keluar. Amin. Amin. Pasti ada jalan keluar. Kita buka sekarang, ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita akan lihat, ya, ada beberapa poin penting di situ. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita lihat. Coba semua pakai bahasa Indonesia, kita baca barengan ya. Saya akan terjemahan baru ya supaya kita seragam. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. 1 2 3. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa. Oke, stop. Saya ganti. Ayo kita ganti kata pencobaan dengan masalah.
Sama bukan pencobaan dengan masalah itu? Sama. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Masalah yang kamu oke, ganti. Aku hadapi supaya lebih enak. Ulang. 1, 2, 3. Masalah-masalah yang aku hadapi adalah masalah-masalah biasa. Stop dulu. Biasa. Common. Apa arti lain kata biasa? Kata lainnya apa? Rutin. Rutin. Kurang tepat. Normal. Kurang nyambung. Untuk masalah itu kecil, ringan. Betul? Loh, coba saudara renungkan. Ringan, kecil. Saya mau tanya kepada saudara, sampai umur kita sekian, sebetulnya kita ini sudah kenyang nggak dengan masalah? Kenyang. Kenyang banget. Betul, kenyang banget. Walaupun masih seger-seger, cantik-cantik, cakep-cakep gini. Loh serius, itu fakta loh. Yang namanya manusia itu sudah kenyang dengan masalah. Betul. Karena tidak ada dokter ahli pun yang berani mengentengkan kandungan. Risikonya besar sekali. Betul? Nah, setelah 9 bulan 10 hari secara normal, apakah selesai masalah? Justru yang menakutkan waktu mau lahir. Betul tidak? Itu risikonya besar sekali. Saya tanya, betul atau tidak? Betul. Banget. Ya gitu loh, jawab. Nah, setelah lahir, apakah selesai masalah? Enggak. Tadi malam saudara, aduh, ini istri saya ada, berapa anak saya ada lagi. Kami lagi makan es krim di mana teman? Paddington. Ya tak? Di Paddington ya. Tiba-tiba ada telepon. Pak! Nah suaranya nggak jelas. Ya, siapa? Di ICU. Pak! Berangkat kamu jangan panik. Jangan cucu saya. Berumur 8 bulan, dia punya kelainan jantung. Sejak lahir. Nah mereka lagi kunjungan di Lubuk Pakam, kota kecil di Sumatera Utara. Nah mungkin anak ini kecapean. Mereka naik mobil dari Pekanbaru ke Lubuk Pakam, jauh. Bawa bayi itu, waduh, saya dengar istrinya nangis ini, saya dengar suara mesin, itu suara entah dokter atau perawat. Ya ini anak umur 8 bulan seperti diapain? Udah kita doa, saya berdoa. Kalau dia sempat ikut juga dengar ya, aduh ini gimana? Karena memang saya sudah tahu anak ini ada gangguan jantung. Terus saya katakan, kehidupan terjadi, roh kematian pergi. Tadi pagi-pagi dia kirim video, cucu saya sudah senyum-senyum. Aduh, puji Tuhan. Terus gimana? Ya tadi malam setelah doa, ternyata rumah sakit Lubuk Pakam nggak bisa nolong dan kami bawa ke Medan. Naik mobil lagi berapa jam? Kurang lebih 3 jam lagi. Bisa bayangin, puji Tuhan. Nah, ternyata setelah lahir pun kita nggak lolos dari masalah. Ketemu masalah lagi. Umur setahun nggak ada masalah. Setelah setahun ada terus. Selesai sekolah sudah pacaran, masalah lagi dengan pacaran. Nah ini loh saudara, kalau kita masih bisa dikalahkan oleh masalah, lalu kita panik. Maaf ya yang belum kenal saya jangan kaget, ini kalau ngomong orang bilang kasar. Buat saya bukan kasar, saya ini ngomong apa adanya. Kalau sampai umur sekian ini ada di antara kita masih dikalahkan dengan kepanikan, ya goblokmu sendiri. Boleh nggak saya pakai kalimat ini? Lalu saya tanya, boleh nggak? Boleh. Gimana gobloknya kita? Masih panik. Iya kok nggak belajar gitu loh. Belum serius? Nah, 90 sekian persen orang yang panik itu karena menghadapi satu masalah. Dan masalah itu dianggap masalah oleh orang itu. Loh, dan terus masalah dianggap apa? Siapa yang percaya bahwa setiap masalah kalau kita ikuti dulu
kita biarkan dia bekerja sesuai masalah itu sendiri, itu bisa menghasilkan duit. Yes. Betul. Nah itu dia, yes. Betul? Betul. Buktinya inventor. Betul? Inventor. Para penemu. Kapan mereka bisa menemukan sesuatu dan akhirnya bisa berguna buat umat manusia dan dia buat hak patenya? Dapat duit tuh. Iya. Ternyata tidak ada inventor yang invent something sebelum ada masalah yang dihadapi. Betul. Betul. Betul atau salah? Betul. Serius ya? Serius ya? Awas panik lagi. Awas panik lagi. Kok nggak belajar-belajar? Sekarang udah belajar. Sudah ya? Tunggu ya Bu, istilahnya. Siapa pernah dengar cerita? Lah sini nggak tahu ya, benar atau tidak. Ya, di dunia ini ada dua makanan yang enak sekali. Satu dari Tiongkok namanya capcay. Dua dari Italia namanya pizza. Tahu sejarahnya? Katanya lo ya, otentik atau tidak saya tidak tahu. Justru karena kemiskinan yang luar biasa waktu itu. Maka itu kenapa pizza bisa campurannya macam-macam. Karena cuma ada sedikit barang-barang itu, penemu pizza pikir, diapain barang ini? Ya udah campur aja jadi satu. Pernah dengar nggak kisah pizza seperti itu? Begitu pula capcay jadi makanan enak. Karena bingung. Ini sayur segini banyak, 10 macam, tapi cuma dikit-dikit. Gimana caranya? Campur aja jadi satu. Jadi percaya masalah bisa mendatangkan duit? Amin. Ya enggak percaya. Amin. 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 Masalah itu menghasilkan sesuatu. Buka lagi 1 Korintus 2:13. Masalah-masalah yang aku hadapi adalah masalah-masalah Biasa. baca lagi. Biasa. Masalah yang lain baca dong. Masalah-masalah yang aku hadapi adalah masalah-masalah Biasa. kita punya biasa. Oke. Kita sebagai orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus. Kalau masalah-masalah kita itu biasa, kenapa biasa? Yang kita sudah kenal dari sejak dalam perutnya mama. Ngapain kita jadikan dia yang luar biasa? Berarti ada yang luar biasa. Seperti yang awal tadi saya katakan, siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Percaya dia luar biasa? Amin. Sangat. Ya, semua kita kalau ada sampai hari seperti ini karena Tuhan kita yang hebat. Kalau dibalik, kalau yang biasa saudara jadikan luar biasa, maka yang luar biasa jadi apa? Biasa. Nah, ingat tadi 3 poin. Orang panik itu, 1, menghina Tuhan, merendahkan Tuhan. Yang luar biasa kita jadikan biasa. Maaf, karena kegoblokan kita. Maaf. Saya ulang lagi kalimat ini. Harusnya makin tambah usia kita makin expert. Setuju? Expert dalam hal apa? Ayo, expert dalam hal apa? Wah, Pak Gembala itu Gembala baru datang. Dari mana? Nah, padahal liberde loh ini. Ayo, Pak Gembala duduk cari tempat. Depan sini ada satu. Sebelah Pak siapa saya belum pernah lihat. Weli, sini. Terus sebelah Weli. Oke, lanjutnya. Enggak apa-apa loh kok pindah. Ayo, lanjut. Kalimatnya apa? Ayo, 1. Ayo baca lagi Alkitab saudara setelah kata biasa. 1, 2, 3. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bisa berkata amin? Amin. Memang gak lebih. Mau bukti nggak? Loh, saya tanya, mau bukti nggak akan firman ini? Mau ya? Saya jawab. Kalau masalah-masalah yang kita hadapi lebih dari kekuatan kita, itu sudah di kuburan dari dulu. Betul. Loh, betul tidak? Betul. Sudah gepeng oleh masalah itu. Tempe penyet masih lebih enak kalau orang penyet
Dapat tahu tidak? Nggak melebihi kekuatan kita. Ya sudah. Semangat lagi. Kenapa di dunia ada orang namanya Hercules? Pernah tahu nggak sejarahnya? Walaupun itu mitos ya, tapi luar biasa. Karena dari kecil dia sudah ditempa dengan masalah. Loh, ada pernah lihat kisah Hercules nggak sih? Ya. Masa enggak ya? Tadi cari di Google. Serius, Hercules itu sejak lahir langsung ketemu masalah. Karena dia kelahirannya nggak diinginkan. Dan dari kecil dikejar untuk mau dibunuh terus. Nah itu kisah. Mitos, legenda, saya nggak tahu. Pokoknya itu kisah. Maka itu seharusnya kalau umur kita sekian dan sudah kenyang dengan masalah, boleh nggak kita jadi Hercules? Loh, nggak percaya. Sudah expert dengan masalah. Jadi percaya nggak lebih dari kekuatan kita? Lagi serius, buktinya apa? Kalau ini nggak lebih dari kekuatan kita, kalau sampai masalah apa itu melampaui kekuatan kita, buktinya apa? Kita pasti kepeng. Jadi kuburan. Oke? Nah, lanjut. Wah, ini wakil gembala baru datang juga ini. Oke, kalimat berikut 1, 2, 3. Sebab Ayo, yang lain baca. Saya minta saudara baca semua Mbak Alkitab. Ayo, 1, 2, 3. sebab Allah Yang setia. belakang, ayo. Anak-anak saya harus baca supaya kencang suaranya. Ulang, 1, 2, 3. Sebab Allah setia. Setia. Stop dulu. Maka itu saya bilang saya akan uraikan per kalimat. Sebab Papa itu setia. Saudara, ada 2 kata kunci di ayat ini. Ini yang pertama. Kenapa Berry? Ruth? Nggak apa-apa ya duduk. Hah, ngambil apa? Nggak cukup, ini masih ada. Ya, Berry. Ayo duduk, masih cukup kok bangkunya. Supaya tetap bisa nuti. Oke? Dengar. Ya. Saudara, ini perkara serius. Ini kunci yang pertama di ayat 13 1 Korintus 10. Sebab Papa itu setia. Amin. Tuhan Yesus itu setia. Ayo kita bongkar. Apa arti kata setia di ayat ini? Faithful. Ayo kita uraikan. Apa arti kata setia? Nah, bagi saudara yang baru kenal saya hari ini cara saya belajar firman. Ayo kita kupas per kata, per kalimat, di dalamnya ada pengertian yang luar biasa. Sebab Tuhan setia. Apa arti kata setia di sini? It's not going anywhere. It's very true. He is not going anywhere. Amin. Artinya barengin terus. Bukan tidak berubah. Selalu ada. He is not going anywhere. Terima kasih. Ini kalimat tepat sekali. Kembali lagi. Kalau Tuhan kita sesetia itu, He is not going anywhere. Jahat nggak kita? Kalau kita lagi ngalami satu panik, padahal Dia ada di sini. Ngerti nggak kalimat ini? Artinya jahat sekali. Kita merendahkan Dia. Kita anggap Dia kan soal Nikola Tesla. Ada yang pernah tahu nggak? Wih, luar biasa loh. Ternyata Nikola Tesla jauh lebih hebat daripada Thomas Alva Edison. Betul? Coba yang belum tahu cari di Google Nikola Tesla. Nah, bersyukur ada orang namanya Elon Musk. Karena Elon Musk ini yang mengenalkan Nikola Tesla kepada dunia. Karena Elon Musk menghargai. Dia hebat, tapi dia nggak kaya, bahkan miskin. Kenapa? Karena dia nggak mau penemuannya dipatenkan. Wow. Dia punya hati supaya dunia bisa memiliki. Maka itu Elon Musk yang memberi nama penemuannya Tesla. Saya tanya, kalau saudara setuju, semua inventor harus menghadapi dan ketemu masalah dulu, baru menemukan sesuatu. Betul.
dan dia jadi terkenal? Tanya saya, tolong jawab baik-baik. Boleh nggak saya katakan orang-orang hebat itu addicted dengan persoalan? Betul. Ya, betul nggak? Ya tapi dia jawab dong. Iya. Aneh nggak? Masa ada orang kecanduan masalah? Tapi betul. Setelah mereka bisa invent something, menemukan sesuatu, mereka tunggu kapan datang lagi dia. Begitu masalah datang, hore! Amin. Jangan nangis kalau masalah datang. Salah besar. Di Australia, lautnya sangat terkenal untuk survei. Seorang surfer, ngerti maksud saya? Dia pasti ingin ombak yang besar. besar. Kalau ombak kecil itu di kamar mandi. Betul tidak? Seorang peselancar tidak akan jadi peselancar dunia kalau tidak menghadapi the huge wave. Loh, ini loh saudara, hidup yang benar itu seperti ini. Apa bedanya ayam dengan Raja Wali? Enggak tahu. Eagle dengan chicken. Ayam nggak bisa terbang. Bukan ayam nggak bisa terbang. Ayam Dimakan. dimakan. Oh, ini ibu gembala dengerin ya. Dengan badai antara dua ekor ini, ayam dan eagle, mana yang lebih suka? Yang suka badai? Eagle. Eagle. Ayam itu gak usah bilang badai, tutup panci jatuh komplek, sudah lari panik, gak karuan. Mereka suka panik, anak ayam lu, gitu aja. Betul nggak? Kalau eagle, begitu dia tahu ada badai datang, semangat, antusias. Mau nggak kita merubah hidup kita seperti ini? Mau. Betul? Dites sebentar lagi. Betul nggak? Harus siap dites. Iya. Serius saudara. Saya nggak tahu saudara mengidolakan apa ya, karateka siapa atau atlet siapa. Tidak ada mereka yang hebat sebelum terlatih dengan banyak masalah. Betul? Betul. Jadi Papa sudah nimbang dulu sebelum masalah itu datang. Amin. 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 Enggak melebihi kekuatan kita. Amin. Orang Jawa bilang ya wis, ya sudah, mau apa lagi? Kalimat berikut. Ayo cepat. Satu, makan ya, awas. Enggak baca enggak makan. Jangan lupa. Maaf. Satu, dua, tiga. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini kunci kedua. Setelah Tuhan itu setia. Waduh, terima kasih. Amin. Terima kasih, Bapak. Berarti setiap masalah yang kita hadapi nggak usah dibuat panik, nggak usah dibuat marah-marah, nggak usah dibuat macam tenang. Karena Papa janji setiap masalah yang kita hadapi pasti ada apa? Jalan keluar. Jalan keluar. Siapa yang beri? Tuhan. Maka itu para inventor kecanduan masalah. Karena pasti ada solusi. Dan yang gak berguna untuk dirinya sendiri saja, tapi berguna untuk banyak orang. Ingat, tema kita belajar ini jangan panik. Apa-apa dihadapi dengan tenang. Pasti ada jalan keluar. Amin. Sebelum saya selesaikan ayat ini, saya beri kesempatan. Yang di sini ada yang mau tanya, yang di rumah juga silakan kalau ada yang mau tanya. Nanti saudara kita James akan membacakan untuk saya. Ayo, tanya cepat. Nah kalau ini nggak pakai ancaman nggak makan. Maaf, ya nah, kenapa tertawa? Ayo, ada yang mau tanya? Erik, kok papa ini bisa kepikir kamu itu pulang kan? Yang waktu itu nggak jadi, tanggal berapa? Enggak, sama mau. Maaf, ayo. Dia mau tanya, cepat. Ya, silakan. Tadi masalah panik. Bentar, masalah panik. Panik. Oke. James bisa nggak di
video. Den bantuin Den. Supaya kelihatan cantiknya itu silakan. Langsung ya Den, coba Den. Ayo. Ya, tanya apa? Ya masalah panik. Kalau orang yang tadi kan dibahas masalah panik. Ya. Kalau kita panik berarti kita kurang aja nggak menghargai kita. Enggak menghargai Tuhan. Tapi aku bertanya kalau orang tidak panik, tidak pernah panik itu kenapa? Oh ya, oke. Pertanyaan bagus ya. Ternyata ada pertanyaan bagus. Ada orang yang nggak pernah panik. Iya, betul. Iya. Maaf. Yang pertama dia pasti nggak betul. Betul nggak? Iya. Semua dientengin, ignore. Iya apa? Jadi ignore. Iya. Kalau orang Papua bilang epeng, emang gue pikirin. Jadi bagus kok memang nggak bisa panik. Luar biasa itu. Tapi gergetan itu. Loh, kok gergetan? Oh, nggak boleh gergetan juga. Oke? Jadi memang ada orang, tapi jarang sekali orang nggak pernah panik itu jarang sekali loh ya. Iya. Bersyukur punya suami kayak begitu. Jadi nggak rewel. Ya sudah. Hebat, dikenalin suaminya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Masih ingat suatu malam mereka disuruh tulis nyebrang di Danau Galilea, tiba-tiba angin besar sampai airnya masuk ke dalam perahu dan Tuhan Yesus ngapain? Tidur. Bukan berarti nggak tidur dia. Iya, tapi ya karena dia tahu ada Papa di surga. Yang panik perutnya, kenapa kau biarkan kami mati? Nah itu dia. Ada enggak? Ayo, satu lagi yang mau bertanya, silakan. Ayo. Ada? Apa pengalaman? Kalau nggak tanya, saudara coba cerita pengalaman saudara pernah menghadapi panik, itu gimana reaksinya? Penting sekali loh kita belajar. Kami itu sudah beli tiket ke sini itu tanggal 27 April kemarin. Nah, ternyata visa istri saya itu belum keluar. Sampai tanggal 26 malam belum ada kabar. Jadi keluarnya kapan, Pak? Ini 27 memang. Pagi ya. Nah, pas kami bangun Jakarta pagi, istri buka email yang masuk baru dapat itu 27. Bayangin. Ya enggak, nah saya sudah bilang, seandainya ini travel agent kami bilang, maaf loh cuma beritahu aja. Nah, sampai visanya nggak keluar, ya berarti ada reschedule bayar. Ya nggak apa-apa. Habis gimana? Nggak punya pasangan sendiri. Loh, betul kan? Jadi enteng, apa itu jadi enteng? Betul enggak? Itu cara saya hidup, ya sudah, mau gimana? Terus mau nyalakan siapa? Nyalakan kedutaan. Oh iya, salahkan, dia mental aja kalau peduli. Ya jadi saya jawabnya, saya bayar. Kalau sampai nggak dapat, nggak ada masalah. Oke, setuju dengan cara itu? Setuju. Itulah. Ayo, satu lagi yang mau tanya, silakan. Oke, mungkin saya tanya kali. Iya, silakan. Jadi bicara soal pada waktu kamu dicoba itu kamu akan diberikan jalan keluar. Tapi ada nggak kejadian yang mana tidak ada jalan keluar? Saya ambil contoh aja nih, kejadian ya yang sekarang global news lah, apa yang terjadi di Ukraine, jemaat-jemaat ya, kalau kita di Hillsong ada jemaat di Hillsong yang scattered around, ada yang terbunuh dan lain sebagainya. Pada saat kejadian semua udah berdoa, ayo Tuhan tolong supaya perang terjadi. Tapi terjadi dan ada keluarga yang semuanya Harus terbunuh dan lain sebagainya. Jalan keluarnya di mana? Maksudnya pada saat mereka udah meninggal semuanya, ya kita yang melihat secara ini oke, nanti ada jalan keluarnya apa, tapi mereka yang mengalami anaknya meninggal, siapanya meninggal, buat mereka mana jalan keluarnya buat mereka? There is no way out. Itu gimana kalau dalam case ekstrim Ya, seperti itu? saya mau beri fakta dulu, baru nanti kita lihat Alkitab. Ada nggak orang nggak bisa mati? Ayo mikir, ada nggak orang nggak bisa mati? Nah, walaupun waktu
waktu dan caranya beda-beda. Ini kalimat penting. Walaupun waktu dan caranya beda-beda. Sebagai manusia, saudara, istri saya jadi saksi, anak-anak saya juga. Saya belum pernah mengalami satu ketakutan seperti tahun 2021 bulan Juli dan Agustus, ketika Delta merajalela. Sampai sini kalau bangun pagi takut lihat HP, karena pasti ada yang mati lagi. Siapa ini? Pernah tahun itu nggak yang tahun lalu itu ngeri. Bahkan tidak sedikit orang bertanya, kamu sudah doa puasa, sudah doa pakai janji Tuhan. Jawaban saya, kapan saja dan cara bagaimana suatu hari kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Setuju ya? Oke. Yang kedua, kita buka Ibrani 11 ayat 39 atau 38, maaf, Ibrani 11. Ini loh yang kita harus tahu, papa kita luar biasa. Dan ternyata nanti kita akan lihat jalan keluarnya bukan untuk kita. Ibrani 11, Hebrew, tapi untuk orang lain. Wih, saya kagum. Udah, ayat 38 coba bunyinya apa? Ayo tolong saya baca kalimat pertama dulu. Ayat 38 bunyinya apa? Dunia ini tidak layak. Oh, tidak layak. Oke, coba walaupun mereka sudah beriman tapi tidak menerima yang mereka imani. Ayat 37. Dan mereka semua yang 39 ya. Oh, 39. Oke. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Benar nggak? Tapi kalimat di atas baca mulai 38-nya, Dik, nggak apa-apa. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Stop dulu. Ya, stop dulu. Saudara, jadi kalau masalah Ukraine sampai ada yang mati terbunuh, saya pegang ayat ini. Dunia ini nggak layak. The world is not worthy for them. Berarti layaknya di mana? Surga. Nah, ya sudah. Layaknya di surga. Mereka mengembara loh di gua-gua. Waduh, kok sudah baca Ibrani 11. Terus 39. 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, stop. Berhak seharusnya kita rasa kecewa nggak? Sudah beriman, mempercayai, tapi tidak memperoleh menerimanya. Kita nggak boleh kecewa. Lanjut. Sekalipun iman mereka sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kurang apa? Apa salah iman mereka? Tidak. Ayat 40 nih, pelan-pelan. Ini dahsyat ayat ini. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Stop. Jadi ada mereka, ada kita. Ngerti nggak maksudnya? Mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal, walaupun karena iman yang dahsyat. Ternyata iman mereka tidak padam, tidak hilang, diteruskan ke kita. Sebab tanpa kita, ini loh. Apa? Terus? Mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Wow. Untuk mengerti ayat ini, saudara mesti ingat apa istilah bahasa Inggris? Lari, atletik, estafet. Sama estafetnya. Itu satu regu ya. Biasanya berapa orang estafet itu? 4. Yang menentukan juara yang pertama atau yang keempat? Yang belakang. Akhir. Nah, ini Abraham nggak menikmati apa yang dia imani. Musa, Daud, semua nggak menikmati. Ternyata tunggu kita. Yang terakhir nanti akan membawa mereka semua masuk dalam kemuliaan. Jadi jalan keluarnya ada kita untuk mereka. Hebat gak Tuhan kita? Jadi gak ada yang gagal. Gak ada. Kembali, Nikola Tesla
menemukan. Jadi kamu lihat kemarin berapa banyak penemuan dia, kamu itu enggak? Ada 16. Wow. Dia nggak nikmati semua sampai dia mati. Tapi generasi ini yang menikmati. Nah, itu konsep. Jadi sampaikan kepada mereka yang sedang kecewa, kenapa? Aduh, saudara. Pandemik yang Juli Agustus itu yang satu buat saya sedih. Saya harus memimpin pemakaman 5 anak saya. Ada satu anak, itu bulan Agustus. Awal Agustus kamu bisa janjian untuk ketemu. Waktu itu saya ada di Amerika. Oh iya, ayo. 2 hari kemudian istri telepon, nggak bisa Pak. Dia positif COVID, tapi enteng. Oh ya udah. Periksa. Oh, puji Tuhan lolos. Oke, kita tunda. Kira-kira tanggal 16 Agustus. Oke. Papa tuh 18 Agustus. Waduh, tambah parah. Nah, tanggal 27 Agustus saya tuh nginep di rumah mereka. Itu saya diatur semua di Los Angeles. 25 Agustus dia meninggal. Saya tuh masuk rumahnya, dan dia baru beli rumah itu, dia belum menempati. Ada anaknya di sana. Itu saya bisa bayang. Nah, ada banyak pertanyaan. Maka itu lebih baik kita nggak usah berkata why Lord, nggak usah, kenapa. Kita ikuti. Karena inilah kehidupan. Suatu saat nanti kita pasti sampai di titik itu, entah kapan dan dengan cara bagaimana. Hebatnya firman Tuhan ini. Jadi itu jawabnya terus. Kira-kira make sense gak? Nah, cuma apa yang kuat suaranya supaya kencang. Kalau saya boleh simpulkan apa yang Kodan bilang, jalan keluar yang dijanjikan dalam Korintus tadi itu sebenarnya bukan jalan keluar yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Karena bagi kita begitu kematian itu terjadi, itu berarti sudah that's the end of it. Mana jalan keluar yang dijanjikan Tuhan itu, orangnya udah mati kok janji kita mendoakan seseorang. Nah, ini potong dulu. Bagi yang nggak punya pengharapan, kematian itu finish. Yes. Yeah. Tapi bagi yang percaya Tuhan Yesus, satu benih, ya, seed. Coba baca Yohanes 12 ayat yang ke. Aku harus mati, benih yang satu harus jatuh ke tanah. 16, coba cari. Yohanes 12 ayat yang berapa? Ini seperti benih. Jadi gini, kalau saudara baca dari awal, dari ayat 1 atau ayat 2, hari itu hari raya Paskah di Yerusalem. Maka orang-orang Yahudi dari seluruh dunia harus pulang ke Yerusalem. Seperti lebaran di Indonesia. Woi, seru bener itu. Nah, ada orang-orang Yunani, Yahudi dari Yunani, yang sudah dengar kabar tentang Yesus. Nah, mumpung mereka sampai Yerusalem, lalu mereka ingin tanya, berapa ya? Mereka tanya kepada Filipus, orang-orang Yunani, 24. Enggak, bukan. Yang ada orang-orang Yunani ingin cari Yesus. 2, coba. Ayat 21, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea. 21. Nah, tanyanya, 21 Pak, ayat 21. Nah, apa pertanyaan mereka? Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ini seru kan kalau saudara baca. Nah, biasanya kalau ada misalnya anak kita lah ya, papamu di mana? Kami ingin ketemu. Nah, kita sebagai anak datangin papa. Pak, ada orang mau ketemu. Pasti cuma ada satu dan antara 2 jawaban. Yang jawab apa? Boleh. Tunggu, ya, atau jangan sekarang. Betul nggak? Lalu Filipus ngajak Andreas, betul? Nah, terus mereka datang. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Menyampaikan pula, terus? Tetapi Yesus menjawab Nah, ini mereka. loh. Jawabannya panjang sekali. Dari ayat berapa itu? 23. 23 sampai 2 berapa baru selesai? Ya, sampai
Nah, bingung, nggak bilang nanti, nggak bilang kapan, ngomong panjang lebar. Nah, kuncinya itu di ayat 24. Wah, baca. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, Ya. ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai Ya, nyawanya, cukup sampai sini. Saudara, ini kematian bukan akhir segala-galanya. Tuhan Yesus menggambarkan satu biji. Ya, gandum agak susah ya, mau biji anggur atau biji durian, itu gampang. Udah. Durian ya. Kalau orang-orang Yunani ini hanya ingin ketemu satu biji durian, yaitu Yesus, percuma. Tunggu aku mati. Dari satu biji durian jadi berapa pohon durian? Satu pohon durian. Dari satu pohon kira-kira ada berapa buah? Dari berapa buah itu ada berapa biji? Nah, jadi jawabannya, beritahu mereka Andreas dan Filipus, nggak usah ketemu aku sekarang. Nanti, jadi kematian bukan akhir. Itulah ada harapan. Saya pernah dengar Stephen khotbah tahun 70-an yang lalu. Satu-satunya agama di dunia itu cuma keterus. Kalau ada orang mati dikubur pasti nyanyi. Betul nggak itu? Nggak, kalau agama saja ngubur orang mati nggak ada yang nyanyi, meratap. Cuma kita yang nyanyi. Kenapa? Ada pengharapan. Jadi nggak usah takut. Ya. Ada seorang yang batu di Indonesia berkata, mati itu artinya merem di dunia malah di surga. Betul enggak? Ya sudah. Maaf, jangan takut. Iya, mati adalah keuntungan. Betul. Maaf ya. Ini jangan tertuduh saya ngomong. Hanya ada dua alasan orang takut mati. Cuma dua alasan. Nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya mikir. Satu, pasti dia sadar banyak dosanya. Dua, dia terlalu banyak hartanya. Betul nggak? Hanya dua kondisi ini membuat orang takut mati. Saya nggak tanya saudara, saya tanya umum, iya atau tidak kira-kira? Ya sudah, awas yang takut mati. Ayo kita hidup bersama dengan Tuhan, amin. Ada pengharapan, janjian nggak boleh panik lagi mulai hari ini. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Lihatlah siapkan pujian apa. Ayo, Erik.